Assalamualaikum, kemarin kita udah nginep di tempat yang ala-ala kerajaan gitu ya teman-teman. Sekarang kita ngafe dengan konsep yang mirip-mirip lah sama kastil juga. Kalau dari Jakarta kalian keluar tolnya nih Jatiluhur, sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget ya. Kalau jaraknya dari tempat kita tuh sama kayak ke Bogor gitu, sekitar 1,5 jaman. Dari keluar pintu tol Jatiluhur ini udah nggak jauh ya teman-teman, sekitar 3,4 kilo atau kira-kira sekitar 8 menitan. Nah sebenarnya tempat ini mengingatkan kafe yang ada di Bandung ya. Warna bangunannya itu ya mirip-mirip lah ya. Cuma di sini bedanya udaranya aja kayaknya. Karena bangunannya udah seperti Castle, nama cafe ini juga namanya Castle. Nah tadi ada banner Castle Cafe, nggak jauh dari situ kita akan belok ke kiri dan kalian akan ketemu gapura ini untuk memasuki area kawasan industri Cikau. Dari gapura tadi ya kurang lebih nggak nyampe 5 menit ya. Dan bangunannya juga dari sini juga udah kelihatan nih teman-teman yang ada di sebelah kiri. Kita akan memasuki area parkir dulu melewati jalan ini. Oh gitu ya. Oh iya. Nah kita tadi di depan kita suruh bayar tiket masuk seharga 20.000 per orang, tapi tiket itu bisa ditukarkan dengan minuman ya, minuman dan makanan. Soft drink. Oh soft drink. Oke. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, karena kita akan selalu update info spot healing yang ada di seputaran Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Follow juga Instagram kita untuk lebih update nya teman-teman. Area parkirannya ini kapasitasnya ini banyak banget untuk menampung kendaraan ya teman-teman, mungkin 100 mobilan ya. Kalau parkiran motor ini ada di depan kafenya. Pengguna bis besar ini bisa masuk ke sini karena lahan parkirnya juga luas dan area untuk masuk ke sininya juga memungkinkan ya untuk bus besar. Pas kita datang itu pas weekend ya teman-teman, aku nggak ngerti juga ini bayar parkir atau enggak, tapi kata tukang parkirnya ini udah free ya. Ikon dari Castle Cafe ini gak cuma bangunannya yang berbentuk castle ini ya, tapi juga ada menara Eiffel yang lumayan tinggi nih teman-teman. Cuma lagi-lagi sayang banget kurangnya pepohonan, jadi nggak terlihat ada di perbukitan ya, yang identiknya nih sama hamparan hijau-hijau yang udah pasti ini jengkerin mata banget ya. Kita lanjut ke kafenya. Di depan area utama ini atau pintu masuk, kita akan ketemu semacam video booth 360 derajat. Itu loh teman-teman yang bisa muter-muter kayak foto-foto ala selebritis. Ini menarik ya. Terus lantainya ini menggunakan rumput-rumput sintetis. Jadi sampai sini ya lumayan lah ya, bisa lihat hijau-hijau walaupun ini buatan. Karena ada di perbukitan jadi view-nya juga cakep nih. Oke, kita langsung explore aja ke dalam. Castle Cafe ini memiliki 7 lantai ya teman-teman, dengan 4 lantai untuk dine-in, 1 lantai meeting room, 2 lantai adalah spot foto. Area di bagian depan ini area semi outdoornya, juga ada tempat-tempat duduknya ya. Dorong. Di bagian depan pas masuk kita akan ketemu sofa-sofa bak ala-ala kerajaan gitu, sesuai dengan konsep cafe ini yang berupa castle. Sampai di dalam ini lantainya masih menggunakan rumput sintetis, areanya ini blong ya, tanpa pembatas. Langit-langit cafe ini menggunakan plafon asbes dengan desain industrial. Terus ada hiasan-hiasan lampu buat nambah kesan estetiknya kali ya. Bagian ini ada deretan sofa-sofa besar ala-ala kerajaan. Cuma aku rasanya ini kurang begitu oke ya dengan tatanan area dining yang bagian ini. Mungkin ini lebih mirip ke pameran sofa kali ya. Padahal sofa-sofa di sini nih unik dan juga cakep untuk dijadikan spot foto. Kita ke sebelah kiri. Di sini ada area biliar dengan 4 table ya. Aku nggak paham juga sih dengan konsepnya, dengan adanya arena biliar ini. Nah, ini di sini juga ada lampu-lampunya khas konsep industrial yang berupa kayak lampu-lampu jadulnya gitu di atas meja biliarnya. Ruangan ini juga non smoking, juga non alkohol. Jadi aman ya untuk anak-anak. Kurang lebih suasananya kayak gini ya teman-teman. Nah di paling ujung di dekat sofa-sofa tadi ada tempat pemesanan makanan dan minuman, juga kasir. Ke ujung lagi dari area biliar tadi ada lantai split ya, jadi kita kayak naik lantai sedikit gitu. Nah di sini kita akan ketemu area dining yang tempat-tempat duduknya yang nggak banyak sih, tapi menurut aku space-nya ini ya berguna ya. Di bagian sebelah kiri ini ada musola, cuma aku aneh aja ya kenapa musolanya ini terbuka seperti ini dan posisinya ini berhadap-hadapan dengan area makan yang tadi. Oke, kita lanjut ke area bagian semi indoornya gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada pintu kaca untuk menuju ke area ini.
Kalau tempat-tempat duduknya lumayan banyak ya. Ada beanbag kayak gini, ada juga yang jajaran stool-stoolnya dengan meja yang menyatu dengan pembatasnya. Kalau di area stool ini yang kayak kursi bar ini langsung view-nya adalah perbukitan nih teman-teman. Kita ke lantai selanjutnya yaitu lantai 4. Jadi area biliar itu pas masuk tadi langsung ke lantai 3 ya teman-teman. Ada 2 lantai di bawahnya lagi. Lantai ini masih menggunakan rumput sintetis. Terus ada hiasan di sebelah kiri, ada mural seperti berada di hutan. Karena di sini nggak ada lift, jadi harus melalui tangga ini. Kalau untuk orang tua sih agak effort ya. Sebenarnya anak tangganya sih aman-aman aja ya teman-teman, tapi emang agak jauh gitu untuk ke area bagian atasnya. Tertulis di petunjuk arahnya lantai 1 sampai lantai 4 adalah area dining, yang tertulis juga adalah area lobby. Di sini lantai 4 ini ada area kasir, ada juga area pemesanan makanan dan minumannya. Kita lanjut ke sebelah kiri dulu sebelum explore ke area bagian dalam. Nah, di sini ini adalah area yang paling aku suka banget karena view-nya adalah Menara Eiffel. Ini adalah area outdoor dengan tempat-tempat duduknya yang menggunakan beanbag. Cuma karena outdoor nggak mungkin dong ya kalau kita duduknya di sini karena bakalan kepanasan ya teman-teman. Nah, paling ujung itu adalah kasirnya ya teman-teman, dan juga tempat pemesanan makanan dan minuman. Nah, kalau di sini dikasih partisi ya dari kayu gitu di setiap area duduknya. Tempat-tempat duduknya ini menggunakan beanbag, ini semi indoor dan juga semi outdoor. Ini kan areanya terbuka ya teman-teman, jadi nggak ada AC-nya, jadi memang ya cukup panas lah ya kalau di siang hari. Nggak ketinggalan di sini juga ada spot foto, bentuknya ini love dengan background perbukitan. Terus, oh ini sushi ya, ayam bakso. Hal yang di bawah sama mbak, sama oh makanannya sama aja. Oh ya, dia ada lantai atas lagi. Sekarang kita menuju ke lantai berikutnya yaitu ke lantai 5, terus ke spot foto di lantai 6 dan 7. Untuk bangunannya emang nggak besar ya teman-teman, cuma karena bangunannya itu bertingkat banyak, jadi space untuk area duduknya nih bisa dibilang berkapasitas banyak. Oh ya, tangga-tangganya ini masih konsepnya industrial ya, dengan perpaduan railing dan tangga besi atau metal gitu ya. Tapi karena dipakaikan rumput sintetis, jadi kayak berasa di taman gitu. Nah, kita udah ke lantai 5. Di sini ada meeting room ya. Lantai 5 ini isinya cuma satu ruangan, yaitu meeting room aja. Ruangannya juga cukup besar, kapasitasnya aku kurang tahu ya teman-teman. Di sini ada jendela berbentuk kotak-kotak gitu yang mengelilingi meeting roomnya. Untuk detail harga-harga paketnya bisa kalian hubungi aja Castle Cafe di Instagramnya. Nah, kita ke lantai yang terakhir yaitu lantai yang jangan kalian lewatkan kalau kalian ke Castle Cafe, karena ini adalah spot terkece untuk kalian foto-foto. Sebenarnya capek banget ya untuk naik ke lantai ini. Karena di setiap lantainya itu memang agak lumayan tinggi ya teman-teman untuk anak tangganya. Dan akhirnya kita sampai juga di lantai atas atau di lantai rooftopnya ini nih teman-teman. Untuk bagian atas ini mungkin ini sebutannya menara atas kali ya. Arsitekturnya ini bisa dibilang mirip-mirip kayak di negeri dongeng gitu ya teman-teman. Tapi ini menarik sih menurut aku. Suasananya juga terlihat oke banget, apalagi view-nya ini adalah hamparan perbukitan. Walaupun nggak banyak spotnya, tapi ini udah cukup kece kok untuk dijadikan spot foto. Pembahasan terakhir, kita pesan makanan di sini. Untuk menu-menunya lumayan banyak, tapi lebih dominan ke masakan western. Sebenarnya nggak cuma western aja sih, menu lokalnya seperti bakmi ayam juga nasi goreng itu ada ya. Untuk harga dibilang mahal sih enggak juga, karena ini cukup worth it dengan porsinya yang jumbo. Kita nggak pesan banyak ya, jadi cuma icip-icip aja sih sebenarnya. Dan rasanya, ya so-so lah. Tapi cukup worth it sih. Oh ya teman-teman, selain itu ada wahana seperti Rainbow Slide. Wahana ini nih cukup menarik untuk dicoba. Nah, di sana ada area rumputan yang terpisah. Ini adalah area makan juga dengan tempat-tempat duduk yang menggunakan beanbag. Biasanya di set di sore hari ya.
Oke teman-teman, segitu aja review dari Castle Cafe yang ada di Purwakarta. Tempat ini nih pasti cakep banget buat dijadiin spot foto. Apalagi sore menjelang malam, lampu-lampunya ini bakalan menyala dan lebih kelihatan uniknya. Kalau kalian ke Purwakarta, bisa cobain langsung nongkrong di sini. Jangan lupa di like kalau suka video ini, di share juga kalau video ini bermanfaat, diklik juga tombol subscribe-nya teman-teman. Responnya juga tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum, bye-bye. Tadi tiket masuknya itu ditukarkan soft drink, ternyata soft drinknya tuh kayak minuman kayak gini nih. Ini tadi ada lemon tea sama coklatnya.